Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una warfa'na wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita melanjutkan kembali kelas nahwu kita. Insya Allah kita akan membahas bersama tentang al-maf'ulu lahu. Al-maf'ulu lahu. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala babul maf'uli min ajlihi wa huwa al-ismul mansubu alladhi yadhkuru bayanan li sababi wuqu'il fi'li nahwu qawlika qama zaidun ijlalan li amrin wa qasadtuka ibtigha'a ma'rufik. Baik, untuk apa namanya tentang maf'ulu lahu ini ya, jadi ada istilah lain maf'ulu lahu atau maf'ulu min ajlihi atau maf'ul li ajlihi. Jadi ada tiga ya istilah ya. Bisa al-maf'ulu min ajlihi atau al-maf'ulu li ajlihi atau al-maf'ulu lahu. Apa itu al-maf'ulu lahu? Ya, wa huwa al-ismul mansub. Dia adalah isim. Ya, kita sudah ketahui semuanya, dia adalah tentang isim. Kemudian dia mansub, yaitu keadaannya dinasabkan. Kemudian yang disebutkan untuk menjelaskan sebab terjadinya perbuatan. Ya, dia datang, kenapa sih dihadirkan maf'uli ajlihi? Untuk menjelaskan sebab terjadinya suatu perbuatan. Ya. Kemudian di sini dicontohkan nahwu qaulika qama zaidun ijlalan li amrin. Qama zaidun ijlalan li amrin. Juga qasadtuka ibtigha'a ma'rufik. Ya. Qama Zaidun, aku loh berdiri, atau maaf, Zaidun loh berdiri. Berdiri, kenapa Zaidun berdiri? Untuk apa sih Zaidun berdiri? Ya, tujuannya atau alasannya yaitu untuk ijlalan li amrin, untuk memuliakan atau menghormati Amr. Qasadtuka ibtigha'a ma'rufik. Aku loh menuju engkau, menuju kamu. Ngapain sih aku menuju kamu? Ibtigha'a ma'rufik, yaitu untuk mendapatkan atau memperoleh kebaikan darimu. Oke ya. Nah, kita ini ada ijlalan, kemudian ada ibtigha'a. Ini termasuk maf'ul li ajlihi. Kemudian pensyarah menjelaskan wa aqulu al-maf'ulu min ajlihi wa yuqalu al-maf'ulu li ajlihi wal maf'ulu lahu. Ya, ada tiga ya istilah ya, maf'ul min ajlih atau juga bisa disebut dengan al-maf'ulu li ajlih atau juga bisa disebut dengan al-maf'ulu lahu. Ya. Wa huwa fi istilahin nuhati ibaratun an, yaitu dalam istilah ahli nahwu maf'ulu lahu atau maf'ul li ajlihi itu apa sih? Al-ism al-mansub alladhi yudhkaru bayanan lisababi wuqu'il fi'l, yaitu ungkapan dia isim ya, ungkapan dari isim yang mansub yang dinasabkan, kemudian dia datang disebutkan untuk menjelaskan sebab terjadinya perbuatan. Kemudian di sini wa qauluna al-ismu yashmulu as-sharih wal muawwal bihi. Dan isim ya namanya juga isim itu mencakup isim sharih dan isim yang ditakwil dengannya. Nah, kita cukupkan dengan isim yang sharih. Lalu pensyarah menjelaskan bahwasanya wala budda fil ismi alladhi yaqa'u maf'ulan lahu min an yajtami'a fihi khamsatu umurin. Yang pertama an yakuna masdaron. Jadi maf'ul li ajlihi di sini ya harus berupa masdar. Masdar waktu itu kita sudah singgung ya di buku ini, di PDF ini, di dalam ada bab masdar namanya ya. Kalau kita buka kembali, di sini ada namanya masdar. Oke. Coba kita lihat. Nah, di sini masdar ya, masdar. Al-masdar huwa al-ismul mansub alladhi yaji'u thalithan fi tasrifil fi'il. Isim yang mansub keadaannya yang datang di urutan ketiga dalam pentasrifan fi'il.
Contohnya nih, doroba yadribu dorban. Doroba yadribu dorban. Yang pertama, yang menepati posisi yang pertama, urutan pertama yaitu fi'il madhi, kemudian urutan kedua fi'il mudhari, baru urutan ketiga yaitu masdar. Fataha yaftahu fathan. Kataba yaktubu kitabatan. Dhahaba yadhabu dhihaban. Ya, dan seterusnya. Nah, yang posisi yang ketiga dalam pentasrifan fi'il itu dinamakan masdar. Ya. Nah, ini waktu itu pembahasannya tentang maf'ul mutlak. Ya. Pembahasannya tentang maf'ul mutlak. Kalau kita masih ingat, ya, maf'ul mutlak dibagi menjadi lafzi dan juga ma'nawi waktu itu. Ya, lafzi dia maf'ul mutlaknya sesuai dengan fiilnya. Misalnya, misalnya di sini ya, nih tuhu dorban. Aku loh memukulnya dorban dengan pukulan, ya, dengan suatu pukulan. Tuhu dorban. Dorban di sini yaitu dieropkan maf'ul mutlak secara lafal. Apa? Dia maf'ul mutlak lafzi, ya, karena lafalnya sama dengan fi'ilnya. Atau maf'ul mutlak ma'nawi, ya, maf'ul mutlak ma'nawi seperti misalnya nih jalastu qu'udan. Jalastu qu'udan. Qu'udan di sini maf'ul mutlak, ya, tapi dia bukan lafzi melainkan maknawi. Maknanya sama yaitu duduk, ya. Ya, maknanya sama. Nah, sekarang pembahasan kita adalah maf'ul li ajli. Maksud saya, baik mau maf'ul mutlak maupun maf'ul li ajlihi itu sama-sama harus berupa masdar, harus berupa masdar. Kemudian syarat yang kedua yaitu an yakuna qalbiyan. Kalau maf'ul mutlak, ya, maf'ul mutlak itu masdarnya ya sesuai fiilnya tadi, ya, sesuai fiilnya tadi. Adapun untuk maf'ul li ajlihi, dia harus berupa amalan hati. Apa itu amalan hati? Ya, jadi di sini disebutkan an yakuna qalbiyan. Wa ma'na kaunihi qalbiyan alla yakuna dalan ala amalin min a'malil jawarihi kal yadi wal lisani mithl qira'ah wa darb. Ya, jadi amalan hati di sini, ya, amalan itu tidak menunjukkan amalan anggota tubuh, semisal tangan dan lisan, ya, seperti doroba, dorban sama qiraatan. Dorban kan memukul, qiraatan kan bacaan. Dia tidak amalan hati, ya. Jadi masdar yang dijadikan sebagai maf'ul li ajlihi harus berupa amalan hati atau yang mencangkup hal-hal yang bersumber dari hati, keinginan, perasaan, ya, yang bersumber dari hati. Nah, itu bisa dijadikan sebagai maf'ul li ajlihi. Oke. Kemudian yang ketiga an yakuna illatan lima qablaha. Ya, dia harus berupa illah. Illah itu alasan. Nah, contohnya tadi kan qoma Zaidun. Zaidun itu loh, si Zaid itu loh berdiri. Kenapa si Zaid berdiri? Ijlalan li amrin, ya. Jadi kalau apa namanya mau mendatangkan maf'ul li ajlihi itu kayak pertanyaannya suatu kalimat itu ditanyakan dengan limadha, ya. Qoma Zaidun ijlal. Limada qoma Zaidun? Qoma Zaidun ijlalan li amrin. Seperti itu, ya. Jadi dia berupa alasan, illah itu alasan untuk kata sebelumnya. Oke, kemudian yang keempat dan yang kelima, ini persyaratnya bisa dijadikan satu, yaitu satu waktu dengan amilnya dan satu fa'il dengan amilnya. Maksudnya bagaimana? Ketika qoma Zaidun, jadi se apa namanya satu waktu, ya. Ketika si Zaid tadi berdiri karena menghormati Amar, itu kan pada waktu yang sama. Jadi apa namanya pada waktu yang sama si Zaid itu berdiri dan pada di waktu yang sama, dia pun juga apa namanya karena untuk menghormati si Amr, ya, untuk menghormati Amr. Oke, ya. Itu yang dimaksud dengan an yattahida ma'amilihi fil fa'il. Satu maaf an yakuna muttahidan ma'amili fil waqt. Itu yang dimaksud dengan satu waktu dengan amilnya, ya. Jadi dia berdiri, si Zaid berdiri di waktu yang sama, dia niatnya karena untuk menghormati dan memuliakan amal. Oke. Iya. Satu fa'il dengan amilnya sama, maf'ul li ajlihnya itu satu fa'il dengan amilnya. Yang si apa yang berdiri kan Zaid tuh, ya kan? Nah, yang menghormati Amr juga si Zaid.
Nah, jadi ini yang dimaksud dengan an yakuna muttahidan ma'amili fil waqti wa an yattahida ma'amili fil fa'il. Ya, jadi maf'uli ajlihi itu satu waktu dengan fa'ilnya, dengan pelakunya. Pelakunya siapa? Ya, berarti dia yang melakukan gitu loh. Dia yang melakukan dan bersamaan dengan apa namanya? Dengan waktu yang sama pekerjaannya pun dilakukan kayak gitu. Ya, jadi tadi ya contohnya tadi ketika si Zaid berdiri, ya kan di waktu yang sama ngapain sih si Zaid berdiri? Tujuannya untuk apa? Menghormati. Nah, menghormati kan bersamaan dengan waktunya si Zaid berdiri. Nah, itu yang dimaksud dengan persyaratan syarat yang keempat dan kelima. Baik. Kemudian wa mithalul ismil mustajmi'u li hadhihi syuruti ta'diban. Nah, ini contohnya adalah maf'uli ajlihi kata apa namanya dengan contoh ta'diban. Darabtu ibni ta'diban. Darabtu ibni ta'diban. Aku loh memukul anak laki-lakiku. Takdiban. Takdiban itu artinya dorob tuh kan aku memukul nih. Aku memukul siapa sih? Memukul anak laki-lakiku. Kenapa aku memukul anak laki-lakiku? Sebagai takdib untuk mengajarkan dia adab ya. Ya, untuk belajar biar dia belajar ya. Takdib itu ngajarin ya, ngajarin. Jadi pukulan yang beradab, pukulan apa namanya pukulan yang mendidik ya tadi itu eh, sebagai pendidikan sebagai untuk mendidik lah ya jadi dia memukul aku memukul itu dengan pukulan yang mendidik itu yang dimaksud dengan takdiban. Takdiban di sini itu masdar, oke, dia masdar dan dia kolbi amalan yang berupa hati ya amalan berupa amalan hati ya berupa amalan hati karena dia bersumber dari keinginan yang bersumber dari hati li'annahu laisa min a'malil jawarih dan amalan hati pasti bukan dari amalan jawarih anggota tubuh. Dan dia juga apa illatun liddarb, alasan kenapa aku memukul. Wa huwa muttahidun ma'al darabtu fi zamani wa fil fa'ili aidan. Dan dia satu waktu dengan zaman ya. Takdiban di sini satu waktu ya apa bersamaan waktunya dengan aku mengerjakan aku memukul si anakku ini. Kemudian wa fil fa'ili aidan dan satu pekerjaan juga aku yang memukul ya aku yang memberikan apa namanya pukulan mendidik untuk anakku ya kemudian akunya yang melakukannya juga itu yang dimaksud dengan satu waktu dengan amilnya dan satu fa'il dengan amilnya. Oke, mudah-mudahan bisa difahami. Wa kullu ismin istaufa hadhi syurutu yajuzu fihi amron. Nah, kemudian di sini masuk ke hukumnya, hukum mengi'robi maf'uli ajlihi. Ya, di sini dibolehkan ya juzu fihi amron, dibolehkan dua keadaan. Boleh an-nasbu dan ini normalnya sebenarnya maf'uli ajlihi itu nasab, dimansubkan. Tapi juga boleh juga wal jarru bi harfin min hurufil jar adalah ala ta'lili kalam. Boleh juga dieropi sebagai apa namanya isim majrur karena sebelumnya ada huruf jar, tapi ya dia menandakan maknanya itu menandakan sebagai alasan dalam suatu pekerjaan. Iya. Kemudian di sini wa'lam anna lil ismi alladhi yaqa'u maf'ulan li ajlihi thalatha halat ya bahwasanya isim yang di apa yang bisa dijadikan maf'uli ajlihi itu ada tiga keadaan. Kita kan tahu tadi kalau maf'uli ajlihi itu berupa isim. Nah, isimnya, isim maf'uli ajlihi ini bisa berupa tiga keadaan. Dia bisa sebagai diawali dengan alif lam. An yakuna muqtarinan bi alif lam. Ternyata maf'uli ajlihi ini, isim maf'uli ajlihi ini bisa di apa namanya? Diawali dengan alif lam. Ya, misalnya tadi ijlalan lil ijlali boleh atau li ijlali juga boleh. Ternyata boleh diawali dengan alif lam atau bisa berupa mudhof. Mudhof misalnya tadi apa namanya? Contohnya yang tadi ya. Nih Qasattuka ibtigha'a ma'rufik. Qasattuka, aku loh menemuimu atau aku bertujuan kepadamu. Ngapain sih? Ya, aku menujumu, aku datang menujumu. Kenapa sih? Untuk mendapatkan kebaikanmu. Ya ibtigha'a ma'rufik. Ibtigha'a ma'rufik, ibtigha'a.
ini sebagai mudhof, sebagai mudhof. Kalau ada mudhof berarti ada mudhof ilaihnya. Kemudian bisa juga sebagai nih keadaannya tadi ya, bisa juga diawali tidak diawali alif lam dan bukan idhofah atau an yakuna mujarrodan ya. Dia terbebas atau terlepas dari alif lam dan juga dari idhofah. Ya, ya seperti tadi. Ya, qoma Zaidun ijlalan li amrin. Ijlalan di sini tidak ada alifnya, alif lamnya dan dia juga bukan sebagai mudhof ya. Jadi tiga keadaan ini boleh dijadikan sebagai maf'ul li ajlihi asal tadi dia sebagai alasan ya, dia sebagai alasan atau illah ya dalam suatu perbuatan, kemudian dia juga amalan berupa amalan hati. Kemudian وفي جميع هذه الأحوال يجوز فيه النصب والجر بحرف الجر. Sudah disinggung tadi ya. Tiga keadaan ini ya, mau dia diawali alif lam ataupun dia mudhof ataupun dia tidak diawali alif lam dan juga bukan mudhof, ini boleh dinasobkan dan juga boleh dijarkan. Oke. Tetapi illa annahu akan tetapi qad yatarajjahu ahadul wajhain. Tapi dari nasab, mansub dan jar ini ada yang lebih kuat. Terkadang nasab dimansubkan dalam keadaan ini nasab itu lebih kuat daripada jar. Atau apa namanya? Qad yastawiyani fil jawaz atau memang dua-duanya memang sama, sama-sama kuatnya. Oke ya. Nah, kapan dinasobkan itu lebih kuat daripada jar atau jar lebih kuat daripada nasab? Atau mau dijarkan atau dinasabkan itu sama-sama kuatnya. Nah, di sini disebutkan fa in kana muqtarinan bi al fal aktsaru fihi an yajurra bi harfi jarrin dalin ala ta'lili. Nahwu darabtu ibni litta'dibi wa yaqillu nasbuhu. Nah, kalau misalnya diawali dengan alif lam, maka keadaan yang lebih kuat itu adalah dijarkan. Dijarkan dengan huruf jar. Dorobtu ibni litta'dibi. Oke, kalau dia mau dialiflamkan, maka lebih kuat dijarkan dengan menggunakan huruf jar. Oke, jarang menggunakan tu ibni at-ta'dibah, jarang. Oke ya, sedikit sekali. Jadi bagusnya lebih kuatnya itu tu ibni lit-ta'dibi. Wa in kana mudhafan, ya kalau dia berupa mudhaf ya, wa in kana mudhafan, kalau dia berupa mudhaf maka jaza jawazan, maka ini sama kuatnya, mau dijarkan dengan huruf jar atau dinasobkan sama kuatnya yang mutasawian. Contoh, zurtuka mahabbata adabik boleh atau zurtuka limahabbati adabik juga boleh. Dua-duanya sama kuatnya. Wa in kana mujarradan min al. Nah, di sini terbebas dari alif lam dan juga idhofah, wa minal idhofah, maka lebih kuat dinasobkan. Lebih kuat dinasobkan. Contoh kumtu ijlalan lil ustadi. Kumtu ijlalan lil ustadi. Ya, lebih lebih kuat dinasobkan ketimbang kumtu li ijlali ustadi ya, ketimbang itu ya. Baik. Oke, jadi kesimpulannya ini saya share catatan kesimpulannya di sini ya. Jadi di sini ada macam-macam maf'ul ya, macam-macam maf'ul. Oke. Ada namanya maf'ul bihi, bisa kita tulis ada maf'ul bihi, langsung ke contohnya qara'tu al-kitab. Ya, qara'tu al-kitab. Al-kitab di sini sebagai maf'ul bihi. So, kemudian maf'ul fihi. Ada maf'ul bihi, ada juga maf'ul fihi. Maf'ul fihi itu ya, itu adalah dzarf, baik dzarf makan ataupun dzarf zaman. Contoh yang dzarf zaman. Dhahabtu ilal madrasati sobahan. Ya, aku loh pergi ke sekolah sobahan pada pagi hari. Nah, sobahan itu adalah dzarf zaman mansub dengan fathah. Atau dzarf makan. Qamal ustadzu amama at-talamidhi. Ya, Pak Ustadz berdiri di depan murid-muridnya. Nah, amama di sini adalah dzarf makan.
Dhorf makan, mansub dengan fathah dan dia sebagai mudhof. Oke, macam yang ketiga selain maf'ul bihi dan maf'ul fihi, ada maf'ul mutlak. Contohnya, hafidtu ad-darsa hifdhon. Hafidtu ad-darsa hifdhon. Oke, hifdzun di sini adalah maf'ul mutlak. Ya maf'ul, ya maf'ul mutlak dia berupa masdar, tapi masdarnya itu berupa kata kerja yang sebelumnya. Oke ya, hafidtu ad-darsa hifdzon. Nah, kalau tadi kita balik lagi ke maf'ul jenis pembagian maf'ul mutlak, ini termasuk maf'ul mutlak lafzi. Oke, nah yang kita pelajari sekarang adalah maf'ul lahu atau maf'ul li ajlihi atau maf'ul min ajlihi. Dan yang kelima ada maf'ul ma'ahu. Insya Allah kita akan pelajari pekan depan. Baik, maf'ul li ajlihi atau maf'ul lahu atau maf'ul min ajlihi. Tadi sudah kita sebutkan pengertiannya ya, yaitu masdar mansub yang menjadi sebab atau sebagai penjelas terjadinya suatu fiil atau perbuatan ya. Maka biar tahu kok dia sebagai sebab, maka dengan pertanyaan limada. Limada. Nah, maka jawabannya bisa dipakai dengan maf'ul li ajlihi. Kemudian syarat maf'uli ajlihi kita cukupkan dengan dua syarat. Yang pertama dia isimnya berupa masdar. Nah, kemudian berkaitan dengan amalan hati. Amalan hati ini mencangkup keinginan dan perasaan yang muncul dari hati. Nah, ini contoh-contoh kata apa namanya maf'uli ajlih. Ada hubban, rasa suka. Mahabbatan, juga suka, seneng. Kurhan, nggak suka. Buhdon, benci, marah, nggak suka. Khaufan takut, khosyatan juga takut, ibtighoan untuk memperoleh, tujuannya pengen memperoleh, pengen mendapatkan, amalan atau harapan, amalan tuh harapan, ijlalan memuliakan, ikroman juga memuliakan, takdiban sebagai mendidik pendidikan atau mendidik, reghbatan keinginan, tolaban juga untuk keinginan dan mencari. Oke, ya. Tentunya masih ada lagi ya kita yang jelas ini apa namanya sebagian dari contoh-contoh lafal maf'ul li ajlihi. Nah, syarat yang kedua yaitu sebagai ilah alasan terhadap kejadian suatu perbuatan tadi sudah kita sebutkan. Keadaan maf'ul li ajlihi ada tiga, tidak memakai alif lam dan tidak mudhof, maka ini oke lebih baiknya apa dengan dinasobkan ya dengan dinasobkan i'rabnya. Kemudian memakai al lebih baiknya dijarkan dengan menggunakan huruf jar dan juga berupa mudhof. Kalau berupa mudhof boleh dinasobkan dan boleh dijarkan. Makanya di sini hukum i'rab maf'uli ajlihi ada dua, nasab dan ini adalah hukum asalnya. Karena kalau kita perhatikan maf'ul di sini itu semuanya tuh nasab, semuanya mansub. Oke. Nah, kalau kita perhatikan maf'ul di sini dia datang setelahnya ada fiil dan fa'ilnya. Qara'tu al-kitabah. Al-kitabah sebelumnya ada qara'tu, ada fiil dan fa'il. Dhahabtu ilal madrasati sobahan. Sobahan sebelumnya lihat ada fiil dan fa'il yaitu dhahabtu. Amamat talamid sebelumnya ada fi'il dan fa'il yaitu qoma al-ustadzu. Maf'ul mutlak juga hafidtu ad-darsa hifdhan. Hifdhan sebelumnya ada fi'il dan fa'ilnya. Begitu pula dengan maf'ulahu atau maf'ul li ajlihi, ya kan? Qoma zaidun ijlalan. Nah, ijlalan datang sebelumnya ada fi'il dan fa'il yaitu qoma zaidun. Baik, maka hukum i'rab maf'uli ajlihi ada dua, nasab dan ini adalah hukum asalnya dan yang kedua yaitu jar boleh dijarkan dengan huruf jar tadi ya. Kalau dia apa namanya kapan ya kalau dia memakai alif lamnya ya diawali dengan alif lamnya atau juga bisa berupa mudhof. Nah, ini beberapa contoh dari maf'uli ajlihi ya. Ada nusolli as-sholawatil mafrudota ibtigho'a mardotillah. Kami loh sholat fardu, sholat-sholat yang fardu, melaksanakan sholat-sholat fardu, ibtigho'a untuk mencari mardotillah, ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita perhatikan di sini, ibtigho'a, dia maf'ul li ajlihi karena menjadi sebab atau alasan, yang menjadi alasan kenapa kita sholat fardu, ya melakukan sholat fardu. Kemudian dia keadaannya ibtigho'a. Oke, di Arab kan dia nasab ya. Dia maf'ul li ajlihnya maf'ul berupa mudhaf. Maf'ul li ajlihnya berupa mudhaf. Ibtigho'a mardotillah ya. Kemudian ijtahadtu fit dirasati raghbata at-tafawuqi.
Aku bersungguh-sungguh dalam pelajaran rohbata. Ya, mengharap. Rohbata itu mengharap. Ya, at-tafawuk. At-tafawuk biar berhasil atau biar excellent nilaiku. Rohbata at-tafawuk ini juga maf'uli ajlihinya berupa mudhof ya dan dia dierofkan mansub. Yasumul muslimuna ta'atan li rabbihim ta'atan. Nah, dia mujarrad dari alif lam dan bukan mudhof ya. Dia nggak pakai alif lam dan dia juga tidak mudhof ta'atan ya. Orang-orang muslim berpuasa. Kenapa sih orang-orang muslim berpuasa? Ta'atan karena sebagai bentuk ketaatan kepada Tuhan mereka. Zurtuka mahabbata adabik. Nah, ini zurtuka mahabbata adabik. Ya, aku apa namanya? Aku loh mengunjungimu. Kenapa sih? Karena aku suka dengan adabmu, mahabbata adabik. Boleh juga zurtuka li mahabbati adabik. Boleh. Ini bentuknya mudhof ya. Jadi dia kalau kita kembali lagi ya ke keadaan berupa mudhof itu hukumnya apa sama boleh dinasab dan juga boleh dijarkan nggak apa-apa ya sama kuatnya jadi boleh zurtuka mahabbata adabik atau zurtuka li mahabbati adabik. Oke, baik. Kemudian contoh lagi di dalam ayat-ayat Al-Quran, huwallazi yurikumul barqa khawfaw wa tama'a. Ya, khawfaw wa tama'a ini juga maf'ul mutlak maf'ul li ajlihi. Kemudian wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Khasyatanya juga maf'ul li ajlihi. La taqtulu auladakum min imlaqin. Imlaq juga min imlaqin di sini juga maf'ul mutlak hanya saja dia pakai majrur ya kan kita bisa bilang imlak isim majrur dengan kasroh fi mahal. Oke, nasab maf'ul li ajlihi. Kemudian yang kesembilan contohnya yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadarul maut. Hadara di sini juga maf'ul mutlak dan dia sebagai mudhof. Mudah-mudahan bisa difahami. Wallahu ta'ala alam bisawab. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.